Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, anak-anak kami. Baik, anak-anak kami semuanya khusus kelas 11 di sini. Ibu ingatkan agar membuat grup WA untuk pembelajaran daring kita saat ini. Silakan anak kami japri WA Ibu 0812 71942743. Ya. Untuk pembahasan hari ini, ya, kita akan membahas dengan topik bahasan sikap dan perilaku wirausaha. Di era globalisasi ini, banyak orang yang memilih untuk menjadi seorang wirausaha. Why? Kenapa? Karena seorang wirausahawan memiliki fleksibilitas kerja dan kebebasan dalam menuangkan kreativitas. Di samping itu, wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kewirausahaan adalah merancang dan menjalankan suatu usaha. Ya. Di sini kita akan membahas mengenai hakikat daripada kewirausahaan. Ya. Kita sering mendengarkan kata wirausahawan. Apa arti sebenarnya? Arti dari kata kewirausahaan itu sendiri, kewirausahaan adalah merancang dan menjalankan suatu usaha. Seorang wirausahawan adalah seorang yang memiliki usaha kecil yang menawarkan produk berupa barang atau jasa. Orang-orang yang berkecimpung di bidang kewirausahaan mengalami perkembangan pada tahun 2000-an. Nah, kewirausahaan itu dengan mengalami perkembangan makna menjadi kemampuan untuk melihat peluang dan mewujudkan menjadi sebuah usaha. Hakikat daripada kewirausahaan ini, ya, ini dikembangkan menjadi ada beberapa pengertian daripada kewirausahaan itu menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Richard Cantillon pada tahun 1975. Ya. Richard Cantillon menemukan pendapatnya bahwa kewirausahaan adalah seseorang yang bekerja sendiri atau disebut dengan self-employment. Seorang wirausaha membeli barang saat itu pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Maksudnya di sini menurut Richard, ya, dalam pengertian kewirausahaan, seseorang yang membeli suatu barang, pada saat dia membeli suatu barang itu dia belum tentu tahu berapa harga barang yang akan dijual, hanya sekedar membeli. Setelah diperhitungkannya, semua nanti biaya, baik biaya kotor atau biaya rupa-rupa dalam suatu pembelian suatu barang itu, dia baru bisa menyimpulkan berapa harga barang akan dijualnya. Kemudian, kewirausahaan itu menurut Jean Baptista Say pada tahun 1816. Menurut Jean Baptista, seorang wirausaha adalah agen yang menyatukan berbagai alat-alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. Maksudnya di sini, ya, bahwa seorang wirausaha itu dia menyatukan alat-alat yang ada dalam suatu produksinya. Contoh di industri atau perusahaan. Di situ ada alat-alatnya yang untuk menghasilkan suatu produksi daripada suatu barang yang bisa dihasilkan dan kemudian bisa dipasarkan. Kemudian yang ketiga ada Ahmad Sanusi. Menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku dasar tujuan,
tenaga penggerak proses dan hasil bisnis. Maksudnya ya bahwa kewirausahaan itu untuk menjalankan suatu perusahaan, menjalankan suatu usaha, di situ ada perilaku ya, tujuan daripada usaha itu apa, penggerak daripada suatu usaha itu apa. Biasanya penggeraknya itu ada mesin-mesin ya untuk menghasilkan suatu hasil produksi dalam suatu bisnisnya. Kemudian yang selanjutnya ada menurut si Suharto Prawiro ya, bahwa Soeharto mengemukakan pengertian daripada kewirausahaan itu adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai sebuah usaha dan pengembangan usaha. Makanya dalam pengertian kewirausahaan yang Soeharto itu, kalau kita ingin membuka suatu usaha itu perlu dibuat planning, perencanaan yang matang kemana arah tujuan daripada suatu usaha itu. Kemudian selanjutnya bagaimana pengembangan daripada suatu usaha. Kemudian ada yang terakhir, pengertian kewirausahaan itu menurut Raymond, ya, seseorang yang inovatif, ya, itu yang orang yang inovatif, yang mempunyai dorongan untuk maju, yang bisa menciptakan sesuatu yang berbeda dengan orang lain, kemudian kreatif, dan mampu mewujudkan kreativitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan diri, lingkungan, dan masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya menurut Raymond ini, kalau membuka suatu wirausaha itu adalah orang-orang yang inovatif dan kreatif apabila dalam suatu usaha itu bisa sudah jalan, sudah menghasilkan, berarti dia akan meningkat kesejahteraan dalam lingkungannya ataupun di dalam masyarakatnya. Itu kira-kira mengenai hakikat kewirausahaan. Selanjutnya, setelah pengertian kewirausahaan, ada pula sumber pendanaan dalam praktik kewirausahaan. Ya. Pendanaan dalam praktik kewirausahaan itu atau disebut dengan pendanaan dengan bootstrapping, ya, yaitu pendanaan eksternal. Pendanaan eksternal yang pertama adalah inspektor malaikat. Ya. Inspektor malaikat atau disebut dengan angel inspektor atau inspektor malaikat adalah inspektor yang menginvestasikan dana pribadi mereka sendiri ke dalam bisnis yang berpotensi menguntungkan. Kemudian yang kedua ada venture kapitalis ya. Menurut National Venture Capitalist Association, venture kapitalis merupakan inspektor-inspektor profesional yang mengkhususkan diri dalam pendanaan membangun usaha baru. Kemudian yang ketiga ada pengelola investasi global. Ya. Pengelola investasi global atau lazim disebut dengan hedge fund. Ya. Hedge fund adalah perusahaan yang mengelola investasi dari para nasabah. Dana investasi tersebut nantinya akan menginvestasi lagi kepada usaha-usaha yang dirasa menguntungkan. Manajer investasi sebagai pengelola dana mempunyai kebebasan penuh dalam mengelola investasi para nasabah. Kemudian yang ketiga ada proses kewirausahaan. Ya. Proses kewirausahaan untuk berwirausaha tentu harus ada tahapannya. Secara umum, seorang wirausaha akan melalui tahap-tahap berikut dalam membangun suatu usaha. 1. Tahap memulai. Ya. Tahap memulai itu yaitu yang pertama, tahap memulai merupakan tahap saat seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Tahap ini diawali dengan melihat peluang usaha, seperti apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi perusahaan, atau melakukan usaha franchising. Ya. Selain itu, tahap ini pun dimulai dengan memilih jenis usaha yang akan dilakukan seperti usaha di bidang pertanian, industri manufaktur, produksi, ataupun jasa.
Jadi dalam proses kewirausahaan maksudnya itu ya, apabila kita ingin memulai suatu usaha itu kita harus melihat betul-betul peluang usaha itu apa ya. Kemudian di bidang apa itu nanti bisa kita tentukan sesuai dengan skill dan kemampuan yang kita miliki. Ya, mendukung juga modalnya, mendukung juga lokasinya. Itu adalah tahap memulai suatu usaha. Kemudian yang B, tahap melaksanakan usaha atau tahap jalan. Pada tahap ini seseorang berusaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya seperti aspek pembiayaan, sumber daya manusia atau SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan pemasaran dan melakukan evaluasi. Itu kalau sudah tahu kita nanti tahap awal menjalankan suatu usaha, ya apa usaha yang kita buat, kemudian selanjutnya menjalankan. Di dalam menjalankan suatu usaha itu kita harus mengetahui ya, meletakkan orang-orang yang profesional sesuai dengan skill dan kemampuannya dalam usaha di bidang kita. Nah, dalam usaha yang kita jalankan, ya sumber daya manusianya juga jangan salah tempatkan orang itu nanti mengakibatkan suatu usaha itu nanti tidak jalan. Jadi nanti sudah diperhitungkan bagaimana risiko, ya bagaimana pemasaran, ya bagaimana mengevaluasi daripada usaha itu nanti sendiri, itu nanti kebijakan daripada pengelola suatu usaha itu. Kemudian mempertahankan usaha. Mempertahankan usaha, ya. Mempertahankan usaha itu sangat penting sekali apabila sudah jalan usaha yang kita buat itu, ya berdasarkan hasil yang sudah kita capai nanti kita bisa lihat itu. Kalau misalkan usaha itu ada di bidang industri atau yang mencetak barang, apabila barang itu bisa diperjualkan di pasaran, laris di pasaran, berarti usaha itu bisa bertahan. Walaupun usaha itu sudah bisa bertahan, nanti dengan banyaknya persaingan yang ada dalam lingkungan perusahaan kita itu, kita harus bijaksana nanti menyikapi semua permasalahan di dalam persaingan dalam suatu usaha. Yang namanya suatu usaha itu pasti ada persaingan. Kemudian mengembangkan usaha. Mengembangkan usaha, tahap pengembangan usaha merupakan tahap saat hasil diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan yang dapat bertahan. Dengan demikian, perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Proses kewirausahaan diawal dengan adanya inovasi. Ya, inovasi tersebut dipengaruhi beberapa faktor baik yang berasal dari pribadi maupun luar pribadi. Faktor yang berasal dari pribadi antara lain faktor pendidikan, ya faktor pendidikan sangat mendukung ya dan dalam satu usaha, makanya di situ harus ada orang-orang yang ahli yang punya skill dan kemampuan. Faktor sosiologinya, ya faktor organisasinya. Jadi faktor-faktor tersebut membentuk ya itu membentuk suatu inovasi yang baru dalam menjalankan suatu usaha. Makanya dalam suatu kesimpulan, dalam berwirausaha itu sangat dibutuhkan suatu kreativitas dan jiwa inovatif sehingga dapat menarik minat konsumen. Itu untuk proses kewirausahaan. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis kewirausahaan. Jenis-jenis kewirausahaan menurut Step Blank ya membagi kewirausahaan itu menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut. Pertama, kewirausahaan bisnis kecil. Kewirausahaan dengan usaha kecil sekarang ini makin menjamur di Indonesia. Tentu saja hal ini sangat menggembirakan, mengingat kewirausahaan merupakan salah satu bentuk kemandirian. Namun perlu diketahui bahwa kewirausahaan dengan usaha yang kecil harus dijalankan dengan telaten dan hati-hati agar tidak layu sebelum berkembang. Usaha kecil seperti usaha di bidang makanan dapat dikembangkan asalkan dikelola dengan benar. Itu sebagai contoh daripada usaha kecil. Jadi usaha kecil ini sangat banyak sekali menjamur, ya. Coba perhatikan di daerah kita, di kota kita, banyak sekali usaha-usaha kecil yang bermunculan, ya. Baik terutama itu di bidang makanan. Ya, itu adalah usaha kecil
yang bisa dirintis untuk menghasilkan suatu hasil yang maksimal untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan modal kecil. Kalau dilihat dari standar ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tergolong dia usaha kecil. Kalau dilihat dari sisi modal, kalau batas maksimum daripada usaha itu 200 juta, itu masih termasuk usaha kecil. Ini yang sangat banyak dirintis ya, orang-orang sekarang. Kemudian yang kedua adalah usaha rintisan, ya, itu menurut si Steve Bank. Ya. Usaha rintisan berbeda dengan kewirausahaan bisnis kecil. Para wirausaha dengan usaha rintisan tahu bahwa usaha yang mereka jalankan di dunia, usaha mereka akan menarik pada investor untuk menguncurkan dana dengan jumlah yang fantastik. Mereka menyewa pekerja terbaik. Tugas pekerja-pekerja tersebut adalah menurut investor inovasi. Setelah mereka menemukan inovasi yang pas, mereka akan fokus kepada inovasi tersebut sehingga para inspektor tetap akan menguncurkan dana mereka. Jadi maksudnya usaha rintisan seperti industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang di awal bisa usaha kecil itu menjadi usaha menengah bahkan usaha besar. Jadi kalau dia sudah menjadi usaha rintisan yang sudah terkenal, yang sudah dikenal orang, maka inspektor pun nanti bisa menambahkan modal ke usaha yang kita buat itu, ya, dari inovasi yang ada, kemudian bisa bekerja sama antara yang usaha satu dengan usaha lain. Itu didasarkan dengan usaha rintisan yang dibuat dari awal merupakan rintisan pengen suatu usaha itu. Nanti kalau usaha itu rintisan itu sudah maksudnya sudah dikenal orang, sudah maju, itu akan dilirik daripada inspektor untuk menanamkan saham, untuk bekerja sama dalam suatu usaha rintisan yang dibuat oleh pemilik usaha. Kemudian menurut Steve Blank ada usaha besar, ya. Usaha besar memiliki siklus hidup yang terbatas. Usaha besar akan tetap berkembang selama mereka terus mengembangkan inovasi dan menawarkan produksi baru yang bervariasi. Ada hal-hal yang harus dipertahankan wirausaha yang bisnisnya sudah besar, antara lain perubahan selera konsumen, teknologi baru, tata ukur, dan kompetitor baru, karena hal tersebut dapat memengaruhi naik turunnya suatu usaha yang sudah besar. Jadi kalau usaha besar ini, ya, adalah yang usaha yang modalnya sudah memadai, ya, itu biasanya tergolong usaha besar itu modalnya udah di atas 500 juta sampai berapa, ya. Jadi usaha besar itu sangat bervariasi, itu tergantung daripada pengelola suatu usaha itu, ya, dari mana dia bentuk usahanya, apakah dia modalnya sekian-sekian, itu adalah kalau di Indonesia banyak juga usaha-usaha yang besar kita kenal. Apabila dia dilihat daripada bentuk usahanya, kalau udah ada di situ PT atau perseroan terbatas, sudah termasuk dia usaha besar. Itu kira-kira ya anak-anak kami. Kemudian kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah inspektor yang menciptakan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan sosial. Namun wirausahaan wirausahawan sosial memiliki cita-cita bahwa usaha yang dibangun dapat membantu dunia menjadi tempat yang lebih baik. Usaha-usaha dalam kewirausahaan sosial bisa berwujud usaha biasa atau gabungan dari keduanya. Jadi menurut si Steve Blank itu ada pembagian daripada jenis-jenis kewirausahaan yang ada di Indonesia. Jadi sampai disitulah dulu anak-anak kami pokok bahasan kita mengenai sikap dan perilaku wirausaha. Kalau kira-kira ada pertanyaan atau yang kurang paham, coba dibuat di kolom komentar. Nah, dengan begitu Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.